Selamat datang di Prekbun Daily Question, konten yang menjawab berbagai pertanyaan seputar perjalanan kehidupan murid Kristus. Prekbun Daily Question, jadi murid setiap hari. Salam sehat jemaat sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Kita bertemu di dalam Daily Question, sebuah acara di mana kita bisa diskusi, bisa ngomong-ngomong. Dan pada kali ini kita akan diskusi soal kebangsaan atau keindonesiaan. Kita akan melihat beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana menjadi orang Kristen dan sekaligus warga negara yang baik? Tidak boleh dipisahkan kehidupan kita menjadi sempalan. Artinya begini, ketika kita sudah diselamatkan, kita menjadi orang atau menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Di dalam pembaharuan itulah kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk kita diselamatkan, tapi karena kita sudah selamat, maka kita harus hidup berbuat baik, harus hidup berbuah dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Jadi teman-teman, sebagai murid Kristus kita harus memiliki kepribadian atau kehidupan secara utuh. Kita berbuat baik di rumah, berbuat baik juga di masyarakat. Karena apa? Karena itu adalah sebuah panggilan yang integral, sebuah panggilan yang utuh dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik? Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Karena ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus pernah didatangi oleh orang bertanya tentang membayar pajak. Pertanyaannya provokatif, berkaitan dengan koin, gambar kaisar di sana, tertera di sana. Dan Tuhan Yesus menjawabnya, berikanlah kepada Tuhan dan juga berikanlah kepada pemerintah. Apa artinya, saudara-saudara? Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kita punya tanggung jawab kepada pemerintah. Tanggung jawab kepada Tuhan ditunjukkan kepada tanggung jawab kita kepada pemerintah, dan tanggung jawab kita tentunya kepada masyarakat. Kenapa kita dipanggil? Karena itu terkait dengan misi Tuhan. Misi menghadirkan kerajaan Tuhan. Dan misi menghadirkan kerajaan Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 14, kerajaan Allah itu bukan berkaitan dengan makan dan minuman, tapi berkaitan apa? Damai sejahtera, kebenaran, ya. Dan di sana nilai-nilai ini, kebenaran, sukacita, damai sejahtera, itu kerajaan Allah. Berarti saudara-saudara sekalian, mengapa kita dipanggil? Karena kita menjadi perpanjangan tangan Allah, agen-agen Allah untuk bisa menebarkan nilai-nilai ini, nilai-nilai kerajaan Allah, dan itu adalah misi Allah. Misi Allah dinyatakan melalui keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, apakah boleh orang Kristen mengkritik pemerintah? Sangat boleh, malah perlu. Jika pemerintah tidak mengerjakan pekerjaan baik, mari kita baca 1 Titus pasal 3 ayat yang pertama. Titus 3 ayat yang pertama begini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Apa artinya? Baik pemerintah dan kita sebagai warga negara harus bahu-membahu melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Di dalam ayat yang ke-8. Pekerjaan yang baik adalah yang baik. Apa artinya? Yang baik berarti kualitasnya selaras dengan kebaikan umum. Yang kedua, itu berguna bagi masyarakat. Artinya berdampak untuk mencukupi dan mensejahterakan masyarakat. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai warga negara itu perlu mengerjakan perbuatan baik. Salah satunya adalah mengkritisi atau memberikan koreksi ketika orang-orang tidak mengerjakan pekerjaan yang baik. Gitu. Dalam upaya kita mengerjakan pekerjaan baik, ketika kita melihat ada kelompok atau ada bagian dari masyarakat, termasuk juga pemerintah, punya niat dan juga
punya gerakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik, yang tidak berguna, yang tidak berkualitas baik, kita perlu mengingatkan. Begitu juga pada saat kita tidak ada niat, bermalas-malasan, dan tidak punya tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan baik, kita juga harus mengkoreksi diri kita sendiri. Demikian saudara-saudara. Pertanyaan yang berikutnya. Apa tanda ciri-ciri warga negara yang baik sekaligus orang Kristen yang baik? Ada banyak sih sebenarnya. Tapi saya fokus kepada satu hal di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya mereka jangan tidak berbuah. Saudara-saudara, ciri dan tanda orang Kristen dalam perbuatan baik orang Kristen, cara khususnya atau ciri khususnya adalah ya tentu berbuat baik. Berbuat baik itu sendiri. Tetapi perbuatan baik yang macam mana? Ciri khususnya adalah perbuatan baik yang mengandung nilai multiplikasi. Apa artinya? Kita perlu punya konsep dasar ketika kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan sekedar charity, memberikan kebutuhan pokok saja. Ayat 14 mengingatkan kita kebutuhan pokok diberikan supaya melalui kebutuhan pokok yang tercukupi, orang-orang itu bisa berbuah. Ini ada multiplikasi. Kenapa? Ini penting saudara-saudara. Kalau kita hanya berbuat baik, hanya memberikan kebutuhan pokok saja, kita sebenarnya membuat orang itu bergantung kepada kita. Tidak mendewasakan dan tidak melibatkan mereka menjadi subjek. Saudara-saudara, ini perbuatan baik, yang berkualitas baik. Dan ini perlu dikerjakan oleh orang-orang percaya. Bukan hanya memberi, tapi memberdayakan mereka supaya mereka menjadi buah kebaikan bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan semesta, Tuhan yang kekal, yang memberkati setiap kita. Amin.